Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kita bisa diberikan kesempatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini. Sholawat dan salam kita cerahkan kepada baginda Rasulullah SAW supaya kita mendapat sahabatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan pengimbasan dari hasil BIMTEK yang ada di Malang kemarin. Saya dengan Bu Heri, untuk saya untuk di kepala sekolah, sedangkan Bu Heri ini di kokurikuler. Kemudian hari ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan kerangka kerja pembelajaran mendalam atau yaitu PM ya. Sebetulnya ini sudah biasa Ibu Bapak dapatkan di kegiatan-kegiatan yang lain. Pada hari ini kami punya kewajiban untuk memberikan materi ini dan kita akan belajar bersama-sama terkait dengan pembelajaran PM ini. Kerangka kerja pembelajaran mendalam ini secara umum seperti ini Bapak Ibu, nanti langsung aja ke sini. Tujuannya yaitu peserta mampu memahami konsep dan kerangka kerja pembelajaran mendalam, peserta mampu memahami transformasi peran kepala sekolah dalam mengintegrasikan pembelajaran mendalam di satuan pendidikan. Di dalam materi yang diberikan kemarin ini ada untuk kepala sekolah sendiri, untuk guru kokurikuler sendiri, untuk guru mapel sendiri, dan untuk STEAM ya, untuk teman-teman SD itu sendiri. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah pembelajarannya. Sebenarnya pembelajarannya ini panjang ya, tapi hari ini kita akan sampaikan yang poin-poin aja. Konsep pembelajaran mendalam. Ini ada pertanyaan refleksi, apa yang diharapkan terjadi dalam diri murid setelah mengikuti pembelajaran. Ini adalah pertanyaan secara umum yang biasa yang kita akan lakukan setelah anak-anak itu mendapatkan materi dari kita, apa yang dia dapatkan, dan seperti itu. Kemudian bagaimana strategi yang dilakukan Bapak Ibu untuk mencapai hasil belajar murid yang diharapkan. Dalam pembelajaran ini adalah ini yang hasil yang diharapkan. Sedangkan yang bawahnya ini adalah strateginya apa. Tentunya Bapak Ibu guru punya strategi masing-masing di dalam pembelajarannya. Bapak Ibu yang terkait dengan ini, kita memang mengalami sebuah penurunan dalam pendidikan ini, terutama setelah kita dapat COVID kemarin. Dan saat ini mungkin anak-anak kita yang kita hadapi sekarang ini sudah berbeda dengan 3 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Bagaimana untuk strateginya, tentunya Bapak Ibu guru yang lebih tahu. Kemudian ini adalah ada sebuah ilustrasi suasana di kelas. Kenapa Bapak Ibu? Tidak ada gurunya, namanya ini suasana schooling without learning ya. Murid sekolah namun tidak belajar. Nah, ini yang paling banyak di sekolah kita, di sekolah, terutama di sekolah-sekolah di Indonesia ini seperti ini kondisinya. Kemudian ada gagasan terkait dengan pembelajaran mendalam ini dikembangkan. Sebetulnya pembelajaran mendalam ini ya hampir mirip-mirip yang kita pelajari yang kemarin-kemarin, kayak ada K13, ada Kurmer dan sebagainya. Tapi sekarang ini lebih difokuskan, kemudian seperti itu. Untuk lebih detailnya dalam pembelajaran ini, sebetulnya ya tinggal kemampuan masing-masing Bapak Ibu guru dalam pengelolaan kelas. Nah, ini adalah suasana di mana siswa ini ada yang sebagian belajar, ada sebagian tidak, tapi lebih banyak tidak belajarnya. Apa yang terjadi? Krisis pembelajaran nyata. Ini masih menghadapi learning krisis di mana banyak saat tidak sekolah tetapi tidak benar-benar belajar. Yaitu yang adalah rendahnya literasi numerasi.
PISA ini masih sangat rendah di kita, sehingga kalau kemarin ada TKA ya sebetulnya arahnya nanti adalah ke PISA. Sebetulnya gagasan ini sebetulnya pembelajaran mendalam itu ya arahnya ke PISA ini gitu loh. Sehingga nanti ke depan pembelajaran mendalam ini, kalau kemarin ada sebagian guru itu mendapatkan materi tentang STEAM, itu sebetulnya arahnya STEAM itu adalah konsentrasinya di PISA seperti itu. Sehingga kalau nanti ada AKM ya yang kita akan laksanakan di bulan Maret, sebetulnya lebih banyak ke literasi dan numerasi itu. Apakah pelajaran yang lain itu tidak penting? Ya tetap penting. Ada konsentrasinya di TKA ini adalah dua, yaitu bahasa Indonesia sama matematika seperti itu. Berikutnya apa penyebabnya? Kesenjangan antar wilayah. Memang kita ini di Indonesia ini wilayahnya sangat besar sekali dibanding dengan negara-negara tetangga. Ya kalau sekarang tolak ukurnya pendidikan paling maju itu ya nomor 1 di dunia sekarang ini bergeser ke Asia, yaitu di Singapura, karena ya apa ya, wilayahnya itu tidak panjang, tidak lebar dibanding dengan wilayah negara kita. Itu hanya satu kabupaten apa ya, Trenggalek atau Kediri aja untuk Singapura. Dominan pembelajaran tradisional ya, ini yang masih yang kita garap ya, yaitu berpusat pada guru, minim keterlibatan tadi dalam kurang mendorong berpikir kritis maupun kreatif. Sebetulnya permasalahan ini bisa diselesaikan ketika guru-guru kita ini bisa kreatif dalam membuat metode pembelajaran seperti itu, lebih banyak ke praktek dan sebagainya. Kemudian ini yang terjadi ada surface learning, ya ground mindset, deep learning. Nah, sebetulnya yang dikembangkan ada di materi yang lain tentang ground mindset itu di materi yang lain ya. Yaitu gimana cara membangun sebuah mindset ya, karena ternyata perubahan ini bukan diwariskan tetapi ketika kita ingin belajar. Sebetulnya dari semua kepemimpinan sebetulnya bisa dipelajari ya. Nah ini Bapak Ibu nanti harus siap-siap, kemarin dari informasi dinas ada tekanan di tanggal 25 di akhir bulan Desember ini Kabupaten Trenggalek ini masih kekurangan kepala sekolah gitu ya. Masih ada yang kosong baik SD maupun SMP. Ya yang kosong-kosong ini nanti kelihatannya ya metodenya seperti tahun kemarin, tidak dikasih tahu langsung ditunjuk untuk dijadikan kepala sekolah. Nah ya seperti itu ya. Ya. Monggo jenengan nanti ya siap-siap ngoten mawon ngoten. Terutama usia. Kalau usianya sampun mendekati ya pensiun nggih mboten ngoten. Ini adalah kembali sini adalah ground mindset, ini adalah mindset ya, mindset gimana kita bisa merubah paradigma ya, paradigmanya ke depan gitu ya, ke depan. Sebetulnya berdasarkan pengalaman ya kita, ternyata ketika kita membangun mindset yang bagus, ternyata capaian itu bisa kita raih seperti itu. Maka untuk membangun ini adalah nyambungnya adalah di deep learning ini, yaitu pembelajaran mendalam. Konsep deep learning ini sebetulnya lama Bapak Ibu ya, lama sekali. Dari Australia ya di pengembangannya, kemudian tapi di kementerian itu ada penambahan yang di 8 dimensi profil lulusan itu dimodifikasi sebetulnya seperti itu. Karena kesehatan itu sebetulnya tidak masuk, tapi di dalam visi Pak Presiden itu ada kesehatan, maka dimasukkan seperti itu. Pembelajaran dalam merupakan pendekatan yang muliakan dengan menekankan pada pencapaian belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan mengira melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu. Apakah ini barang baru? Ya sebetulnya tidak. Kemarin panjenengan praktek-praktek itu ya sudah mendalam. Kemarin Bu Heri praktek yang kita
ikutkan di lomba kemarin, ya sebetulnya itu ya sudah masuk pembelajaran mendalam. Tetapi kemarin itu ternyata memang jadi lomba itu memang ternyata butuh pengalaman Bapak Ibu ini ya. Kemarin kami 25 peserta ya dari Jawa Timur yang di screening untuk tes berikutnya itu, kemudian kami belajar yang menang itu kayak apa sih gitu ya. Ternyata untuk skala kepala sekolah seperti ini, itu secara konsep menyeluruh. Kemudian data yang dibangun itu adalah data-data yang sudah sudah memang data benar, itu yang diambil adalah dari rapot pendidik ya, sehingga tolak ukur penilaiannya itu dari rapot pendidik gitu. Betulnya kalau itu dijadikan acuan apa yang kita rekomendasikan dan itu kemudian aksinya apa, hasilnya kayak apa, ya sebetulnya bisa seperti itu. Itu seperti itu. Kemudian kalau di mapel itu tidak melihat apa sekolah besar atau kecil, tapi dampak yang didapat gitu. Saya harap nanti tahun depan itu Trenggalek itu punya ide, sehingga masing-masing guru itu punya etos membuat sebuah inovasi pembelajaran, terutama ini sudah didukung pembelajaran mendalam ini, sehingga masing-masing guru itu akan kelihatan kualitasnya itu. Nah, ketika nanti ini semuanya buat, kan kalau satu jenjang SMP ya ada kategorikan adalah sekitar 500 guru aja lah, itu kan bisa kita mencarikan sebuah referensi. Oh itu bagus, saya adopsi, kemudian saya kembangkan dan sebagainya. Sebetulnya tidak susah loh untuk buat kreatif itu. Biasanya kalau kepeksa itu ya biasanya ya jadi. Kalau tidak dipaksa ya ini tidak jadi. Insya Allah tahun depan lah, cobalah ikut lagi. Monggo gantian, bisa Bu Ratna, bisa Bu Eni untuk kegiatan lomba seperti itu. Ini adalah konsep pembelajaran mendalam, yaitu dalam semua pihak yang menghargai, menghormati dengan pertimbangan. Nah, ini adalah berkesadaran, bermakna, mengembirakan, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan ini sudah panjenengan lakukan ya, seperti itu. Berikutnya adalah ini kerangka, ini sudah paham nih Bapak Ibu nih. Bolak balik ini di semua pelatihan sudah diberikan dimensi lulusan apa, ini adalah kerangka kerjanya seperti ini. Sebetulnya yang diharapkan endingnya ini adalah di dimensi profil lulusan dari semua rangkaian ini. Nah, kemarin ada kritik gitu loh, harusnya tidak hanya lingkaran-lingkaran. Sebetulnya apa? Lingkaran itu ada panah yang mengarah ke dimensi profil lulusan. Karena yang ingin dicapai itu sebetulnya ya ini, dimensi profil lulusan, keimanan, kewarganegaraan, kredibilitas, kesadaran, apa itu, kesehatan dan sebagainya, itu ada 8 itu gitu loh. Ya konsepnya seperti itu dalam perancangan pembuatan materi seperti itu gitu loh. Berikut mungkin cukup di sini aja Bapak Ibu, nanti kita akan kembangkan lagi untuk diskusi berikutnya.